Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, senang sekali di pagi hari ini kita bertemu kembali dalam program kajian rutin yang diasuh oleh guru kita Ustaz Abu Abdullah Syurah Fatwa hafizahullahu ta'ala. Para pemirsa Ahsan TV dimanapun Anda berada, kita akan melanjutkan kajian di pagi hari ini di bab 11, yakni tentang wanita dan mode, cara berhias sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas beberapa poin dan kali ini kita akan melanjutkan yakni perhiasan yang dilarang. Insya Allah nanti Ustaz akan menyampaikan poin-poin apa saja perhiasan-perhiasan yang dilarang menurut syariat. Dan seperti biasa kami mengundang Anda dalam segmen soal jawab, kami mengundang Anda untuk bisa bergabung dan berinteraktif. Bagi yang ingin bertanya secara langsung, kami persilakan Anda bisa menghubungi kami di nomor di bawah ini, di nomor 0811-900-7912. Atau Anda juga bisa mengirimkan pertanyaan melalui layanan pesan singkat, baik itu WhatsApp, ataupun Anda bisa mengirimkan pertanyaan melalui SMS di nomor 0811-900-7913. InsyaAllah ta'ala kami akan bacakan dan akan memberikan kesempatan kepada Anda setelah nanti Ustadz menuntaskan penjelasan di pagi hari ini. Alhamdulillah, beliau sudah berada di studio Ahsan TV untuk menemani kita di pagi hari ini. Sebelum beliau memulai, kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ustaz kabar hari ini? Alhamdulillah. Baik, jazakallahu khairan. Kami persilakan kepada Ustaz untuk memulai. Falyatafaddal mashkuran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yaqulullah tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah selalu kita bersyukur kepada Allah bagaimanapun keadaan yang kita alami sekarang, yang kita rasakan. Sebagian mungkin ada yang sedang merasakan sakit, sebagian mungkin ada yang merasakan sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kekurangan ekonomi, atau sebagian yang lain sedang diuji oleh Allah dengan permasalahan rumah tangga, baik dengan suaminya atau dengan ibu mertua atau dengan anaknya sendiri. Maka selalulah bersyukur kepada Allah, selalulah untuk bersikap optimis menghadapi kehidupan dunia ini sebagai bekal kita menuju akhirat. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW beserta para sahabatnya dan kerabatnya, juga pengikut yang tetap setia mengikuti beliau hingga akhir zaman. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah, kita sudah masuk bab ke-11 halaman 97, masuk pada pembahasan baru perhiasan yang dilarang. Karena ada beberapa jenis perhiasan yang tergolong perhiasan yang dilarang. Maka setelah kita membahas ini, hendaklah kaum muslimah berhati-hati untuk selalu memperhatikan apa yang dia pakai. Jangan-jangan yang saya pakai, yang saya lakukan ini
tergolong perhiasan yang tidak boleh dalam kacamata Islam. Karena tentunya kita ingin selamat di dunia dan di akhirat. Kita ingin dapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu mendapatkan ridha Allah adalah dengan melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Menjauhi larangan diantaranya adalah larangan memakai perhiasan-perhiasan yang tidak boleh. Apa saja yang tidak boleh dan diharamkan dalam Islam? Satu adalah mengikir gigi. Untuk menghias gigi kita dibolehkan hanya dengan memakai siwak. Ini berarti Islam memberikan arahan kita untuk memperhatikan gigi-gigi kita. Salah satunya dengan bersiwak. Dan sudah kita bahas bahwa siwak itu adalah sunnah yang dianjurkan karena bisa mendatangkan ridha Allah. Rasulullah bersabda, "As-siwaku matharatun lil fammi wa mardatun lirrabb." Siwak itu adalah pembersih mulut dan mendatangkan ridha Allah SWT. Nah, tetapi ada sebagian wanita muslimah memakai perhiasan giginya dengan sesuatu yang dilarang. Apa bentuknya? Yang pertama adalah mengikir gigi. Apa maksudnya mengikir? Mengikir itu bukan giginya dikikir supaya rata, tidak. Maksud mengikir gigi adalah menjarangkan antara gigi seri dan gigi taringnya. Tujuannya adalah agar tampak lebih muda dan bagus giginya. Jadi giginya itu dibuat jarang biar kelihatan muda, supaya kelihatan masih fresh, ya. Kalau kita perhatikan anak-anak itu kan kadang giginya belum rapat-rapat, ya seperti itu. Perbuatan ini termasuk perkara yang dilarang karena termasuk mengubah ciptaan Allah dan mengandung penipuan dan pemalsuan. Rasulullah SAW bersabda, "La'anallahu al-washimati wal mustawshimati wan namisati wal mutanammisati wal mutafallijati lil husni al mughayyirati khalqallah." Rasulullah bersabda, Allah melaknat wanita yang menato dan yang minta ditato. Allah juga melaknat para wanita yang mencukur bulu alis dan yang minta dicukurkan. Allah juga melaknat wanita yang mengikir giginya untuk kecantikan. Wanita yang mengubah ciptaan Allah. Hadis ini adalah nas, ketegasan dalil yang melarang wanita muslimah mengikir giginya. Karena Nabi menyebutkan wanita yang mengikir giginya untuk kecantikan. Maka dilarang bagi wanita muslimah apabila dia mengikir gigi tujuannya untuk kecantikan. Berbeda dengan behel gigi. Kalau behel itu kan fungsinya menyamakan. Yang terkadang ada satu gigi lebih maju daripada yang lain, maka dipakaikan behel supaya mundur rata. Ya. Maka behel dibolehkan karena bukan untuk kecantikan, dia adalah untuk menghilangkan aib. Harap dibedakan antara untuk kecantikan dengan menghilangkan aib. Apabila seorang giginya lebih maju, ini kan aib, maka boleh diratakan, dimundurkan dengan memakai behel, ya, baik itu kawat, behelnya atau yang lain. Para ulama menjelaskan makna hadis ini, diantaranya Imam Nawawi mengatakan perbuatan-perbuatan yang disebutkan dalam hadis ini menunjukkan haramnya perkara tersebut, baik orang yang mengerjakan atau orang yang meminta. Karena perbuatan tersebut termasuk mengubah ciptaan Allah dan mengandung penipuan dan pemalsuan. Cukur alis, ya, kemudian diberi alis buatan, ini kan penipuan, pemalsuan. Kemudian apalagi mentato, ya, merubah ciptaan Allah, kulit sudah bagus-bagus malah ditato. Ini namanya apa? Merubah ciptaan Allah. Akan tetapi mengikir gigi dibolehkan jika maksudnya adalah pengobatan atau terdapat cacat pada giginya. Dasarnya adalah hadis Arfajah bin As'ad bahwa dia pernah terpotong hidungnya pada hari kulab.
Kemudian dia mengambil hidung buatan dari perak, ternyata hidungnya malah rusak. Maka Rasulullah SAW menyarankan agar mengambil hidung buatan dari emas. Ya, jadi mengikir gigi itu dilihat maksudnya. Kalau untuk menghilangkan aib, cacat, maka boleh. Tapi kalau untuk kecantikan tidak dibolehkan. Permasalahan berikutnya, apakah boleh menambal gigi kita dengan emas atau memakai gigi emas ya? Menambal gigi dengan emas diperbolehkan jika untuk pengobatan, bukan untuk berhias dan kecantikan. Imam Ibnu Qudamah mengatakan, Imam Ahmad berkata, menambal gigi dengan emas karena khawatir giginya lepas, biasa dilakukan oleh orang banyak. Hal itu diperbolehkan jika dalam keadaan darurat. Ya, terkadang ada yang ompong di tengah. Ini kan nggak bagus ya kalau kelihatan ompong di tengah. Maka boleh dikasih gigi palsu berupa gigi dari emas. Karena termasuk menutupi aib, menutupi cacat. Ya, maka boleh. Nanti kalau meninggal gigi emasnya dicabut atau tidak? Kalau memang itu adalah emas, ya emas, betul-betul emas, bukan buatan, maka diambil karena untuk keluarganya sebagai warisan. Ya. Kita tidak boleh menyia-nyiakan harta dipendam tanpa ada manfaatnya. Ini yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin. Kalau memang ahli warisnya menghendaki karena untuk dibagi, maka boleh diambil emasnya, gigi emas yang memang terpasang ini. Baik, yang kedua, sekarang kita berbicara tentang perhiasan rambut. Dalam perhiasan rambut ada beberapa perkara yang tidak boleh dilakukan oleh wanita muslimah. Rambut adalah mahkota kaum wanita dan lelaki. Islam menganjurkan agar selalu merawat dan memperhatikan masalah rambut. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Man kana lahu sya'run falyukrimhu." Barang siapa yang mempunyai rambut, hendaklah dia memuliakannya. Memuliakan rambut adalah dengan menyisirnya, membersihkannya dan meminyakinya. Ada beberapa permasalahan seputar rambut. Yang pertama, hukum potong rambut bagi wanita. Para ulama berselisih pendapat tentang hukum memotong rambut bagi wanita. Pendapat yang lebih mendekati kebenaran adalah yang mengatakan bolehnya memotong atau memendekkan rambut wanita. Hal ini didasari sebuah hadis yang bersumber dari Abu Salamah, kana azwajun Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'khudna min ru'usihinna hatta takuna kal wafrati. Adalah para istri Nabi memotong rambut kepala mereka hingga seperti wafroh. Wafroh, rambut kepala apabila telah mencapai ujung daun telinga. Jadi para ulama berselisih pendapat, bolehkah wanita itu potong rambut atau sekedar dipendekkan? Yang benar itu boleh. Kenapa boleh? Karena istri Nabi mereka pada potong rambut, ya, pada potong rambut mereka sampai ke ujung telinga. Ujung telinga ini segini ya, pendek ya, seperti polwan begitu, panjangnya. Hadis ini mengandung dua faedah. Pertama, ketika Nabi masih hidup, rambut para istri Nabi dibiarkan panjang terurai, tidak dipotong. Kedua, rambut wanita adalah bagian perhiasannya untuk menyenangkan suami, dengan bukti bahwa para istri Nabi ketika sudah tidak berharap nikah lagi, setelah wafatnya Nabi, mereka memotongnya. Jadi yang benar boleh wanita itu potong rambut. Karena istri-istri Nabi juga potong rambut ketika mereka sudah tidak mengharapkan nikah, mereka potong. Tapi ketika Nabi masih hidup, mereka biarkan terurai panjang. Lantas bagaimana jika wanita sekarang bukan istri Nabi, suaminya masih hidup, bolehkah potong rambut? Boleh. Akan tetapi ketika wanita akan memotong rambutnya atau sekedar memendekkan, jangan sampai meniru-niru gaya potong rambutnya laki-laki. Karena wanita dilarang untuk meniru potong rambutnya laki-laki. Kita baca, akan tetapi perlu diperhatikan bahwa bolehnya potong rambut bagi wanita
disyaratkan tidak menyerupai mode atau gaya rambut orang kafir, tidak pula seperti laki-laki. Inilah yang dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin dan Syekh Albani dalam fatwanya. Jadi wanita muslimah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, potong rambut kita boleh, tapi jangan ngikutin gaya-gaya orang kafir. Bagaimana potongan rambut wanita kafir? Ada yang cepak sebelah, ya, tipis, pendek seperti laki-laki, itu tidak boleh. Kalau masih kelihatan modelnya seperti wanita itu boleh. Kadang-kadang ada yang motong rambutnya terlalu pendek, sehingga dilihat dari belakang tidak dikenali. Ini laki-laki atau wanita? Ini tidak boleh. Kalau sekedar pendek misalkan seujung telinga atau segini ya, itu masih dibolehkan dan kita masih bisa menilai dari belakang ini perempuan. Namun ketika kita lihat dari belakang perempuan ini sebenarnya perempuan atau laki-laki, berarti potongan rambut kita ada yang salah. Dengan demikian kaum muslimin demikian Allah SWT, tidak semua keinginan suami kita turuti. Kadang-kala kan suami ingin istrinya itu penampilannya beda. Ya, kamu kalau awal bulan habis gajian coba potong rambutnya supaya segar. Mau seperti apa? Mau kayak polwan. Oh, suaminya sering melihat polwan di jalan soalnya. Jadi ingin istrinya seperti polwan. Kalau memang masih kelihatan modelnya model perempuan, boleh. Tapi kalau sudah kelihatan tidak seperti wanita, maka tidak boleh motong rambut sangat pendek sekali. Karena kadang ada ya, potongan rambut wanita seperti laki-laki. Itu tidak dibolehkan dan diharamkan, karena memang Nabi melarang. Janganlah wanita menyerupai laki-laki. Ya, laknat Allah bagi laki-laki yang menyerupai wanita dan laknat Allah bagi wanita yang menyerupai laki-laki. Kemudian permasalahan berikutnya setelah kita membahas tentang rambut boleh dipotong, apakah boleh motongnya itu sampai habis alias botak? Boleh atau tidak? Kalau rambut kita dipangkas, rambut wanita itu dibotak habis pelontos. Ya, terkadang kita melihat di dunia nyata kita, orang-orang yang terjun dalam dunia perfilman, ya, tuntutan akting, akhirnya wanita digundul, wanita dibotak. Apakah itu boleh? Jawabannya, haram bagi wanita mencukur rambut kepalanya hingga botak. Lihat, haram bagi wanita mencukur rambut kepalanya hingga botak. Berdasarkan argumen sebagai berikut. Pertama, hadis-hadis dari Rasulullah SAW yang menegaskan larangan wanita mencukur botak kepalanya. Sebagai contoh, hadis dari Abu Musa al-Ash'ari, dia berkata, fa inna Rasulullah SAW bari'a minas salikoti wal halikoti wasyaqah. Rasulullah SAW berlepas diri dari wanita-wanita yang berteriak histeris, mencukur rambut, halikah, mencukur rambut kepalanya hingga botak, wasyaqah, dan yang menyobek-jobek bajunya. Hadis Ali bin Abi Thalib, beliau berkata, naha Rasulullah SAW antahlikal mar'atu ra'saha. Rasulullah SAW melarang wanita mencukur kepalanya hingga botak. Jadi wanita botak itu haram. Bahkan dalam pelaksanaan umroh haji saja, yang botak itu kaum laki-laki. Wanita tidak boleh dibotak, hanya dicukur satu ujung ruas jari ya ketika tahallul. Maka wanita mencukur rambutnya sampai botak tidak boleh, karena Nabi tegas melarang, sebagaimana ucapan Ali bin Abi Thalib. Rasulullah melarang wanita mencukur kepalanya hingga botak, hingga habis. Ya, tidak dibolehkan. Karena memang rambut bagi wanita itu perhiasan. Kecantikan wanita diantaranya dengan rambutnya. Ini pula yang dibahas oleh para ulama fikih ketika membahas tentang aib-aib pernikahan. Jadi ketika sebelum menikah, ya, pasangan yang akan menikah ini kan diperintahkan melihat calon pasangannya. Nah, ketika melihat calon pasangan, ada beberapa aib yang memang boleh kita menolak. Ketika kita mendapati calon pasangan kita, calon istri kita, calon suami kita ada aib, boleh menolak.
Di antara pembahasan aib penghalang pernikahan adalah botaknya wanita. Saat nazar melihat calon istri pakai jilbab. Begitu berhadap-hadapan, tolong neng buka jilbabnya. Begitu dibuka, teng-teng, ternyata botak kepalanya. Ya, ini termasuk aib pernikahan. Boleh kita tolak calon istri bila tidak punya rambut. Argumen kedua, setelah hadis-hadis Rasul menegaskan haramnya wanita botak, argumen kedua adalah para ulama telah sepakat bahwa wanita ketika haji tidak dianjurkan untuk mencukur habis rambut kepalanya. Cukup bagi mereka mencukur sedikit dari ujung rambutnya. Ya, ulama sepakat ketika haji umroh wanita tidak dicukur habis, ya, sebagaimana kaum laki-laki. Kalau kaum laki-laki bila umroh habis yang lebih utama, dihalak, ya, dicukur habis. Begitupun ketika haji, ketika tahallul, maka kaum laki-laki yang dibotak, wanita tidak boleh. Ini kesepakatan para ulama. Yang ketiga argumennya, kenapa wanita tidak boleh botak? Mencukur botak akan menyerupai laki-laki. Dan hal ini haram hukumnya, bahkan termasuk dosa besar. Akan tetapi, apabila suatu keadaan menuntut wanita untuk membotak kepalanya seperti sakit, atau ada luka di kepala yang butuh dijahit, maka tidak mengapa. Terakhir kesimpulannya, wanita botak itu haram. Tapi bila ada satu hal yang emergensi, darurat, boleh. Contohnya apa? Biasanya yang mengidap penyakit kanker itu ketika akan melakukan, ya, operasi atau apa, itu dicukur rambutnya. Kalau seorang wanita mengidap penyakit kanker, dicukur botak. Ini boleh karena ada emergensi, dia dalam kondisi sakit. Atau misalkan seorang wanita mengalami kecelakaan, naudzubillah min dzalik. Yang luka adalah kepalanya. Banyak luka di kepalanya dan harus dijahit. Tim dokter mengatakan ini harus dicukur dulu rambutnya supaya memudahkan dalam proses menjahit kepalanya atau melakukan tindakan pada kepalanya yang akibat kecelakaan. Maka hal itu dibolehkan karena ada hajat. Ada sesuatu yang darurat, emergensi yang harus dilakukan. Bila tidak ada emergensi, tidak ada darurat, maka wanita dilarang mencukur habis rambut kepalanya alias botak. Wanita botak tidak boleh berdasarkan ketegasan hadis Nabi SAW. Yang kedua, kesepakatan ulama bahwa ketika haji saja tidak boleh dibotak kaum wanita. Dan yang ketiga adalah apabila botak itu dilarang karena menyerupai laki-laki. Namun ini semua larangan ini akan hilang kalau kita ada darurat, sesuatu yang emergensi harus wanita itu dibotak. Seperti ketika sakitnya harus dicukur, sakit kanker ya, atau dia mengalami kecelakaan yang harus dijahit luka di kepalanya, maka ini dibolehkan dicukur botak karena ada emergensi darurat. Sebagaimana kaidah mengatakan ad-darurah tubihu al-mahdzurah, bahwa sesuatu yang darurat membolehkan perkara yang dilarang. Permasalahan berikutnya masih seputar rambut, menyambung rambut. Perkara menyambung rambut sudah dikenal sejak zaman kenabian. Nas-nas yang melarang masalah ini sangat tegas dan banyak. Namun larangan yang sangat jelas ini masih banyak diterjang oleh kebanyakan wanita muslimah karena kejahilan mereka dalam perkara agamanya atau sekedar membeo kepada wanita-wanita kafir barat. Jadi masalah menyambung rambut itu sejak zaman Nabi sudah ada. Tapi larangan yang tegas ini dilanggar habis-habisan oleh wanita muslimah pada zaman sekarang. Mereka mengikuti gaya-gaya wanita kafir. Mereka hanya mengikuti yang berkembang mode zaman sekarang. Sehingga rambut harus disambung dengan rambut palsu. Atau disambung dengan rambut tambahan. Rambut asli tapi tambahan. Ini semua dilarang dalam agama Islam. Jadi masalah ini sudah dibahas oleh Nabi, oleh para sahabat ketika berbicara tentang masalah menyambung rambut. Ya.
Sekarang ini kan menyambung rambut modenya bermacam-macam. Ada yang disebut dengan wig. Apa itu wig? Jadi rambut buatan, memang rambutnya asli, ya, tapi dibuat tinggal dipakai, ya, karena supaya kelihatan dia lebih cantik kalau pakai wig. Ada juga rambut dengan yang disebut dengan rambut sambung yang biasa dipakai ketika prosesi pernikahan di Jawa, konde. Konde itu kan gabungan rambut asli, kemudian disambungkan dengan kepala. Ini pun tidak boleh. Nah, termasuk kategori menyambung rambut. Ada pula yang sekarang dijual oleh abang-abang tukang mainan. Ya, kalau di sini yang jual rambut palsu buat anak-anak, abang-abang tukang mainan. Itu kalau dipakai bisa. Jadi rambut anak kita yang pendek kelihatan panjang karena disambung dengan rambut palsu buatan ini. Nah, kenyataan ini ada di sekitar kita, maka kita tidak bisa menolak bahwa hal itu ada. Menyambung rambut dilakukan oleh sebagian wanita muslimah dan ini hukumnya haram. Ya, hukumnya tidak boleh wanita muslimah menyambung rambut baik dengan rambut palsu buatan atau rambut asli tapi disambungkan dengan kepala kita. Hal itu tidak dibolehkan. Bagaimana nanti akan kami jelaskan berikutnya, yaitu tentang satu persatu definisinya dulu. Apa yang disebut penyambung rambut? Imam Ibnu Qudamah mengatakan al-wasilah adalah wanita yang menyambung rambutnya dengan sesuatu lainnya atau dengan rambut orang lain. Imam Abu Daud berkata penafsiran al-wasilah adalah wanita yang menyambung rambutnya dengan rambut wanita lain. Imam Ibnu Athir berkata al-wasilah adalah wanita yang menyambung rambutnya dengan rambut orang lain sebagai penipuan. Hukumnya, ketahuilah menyambung rambut hukumnya adalah haram berdasarkan keterangan nas-nas dalil sebagai berikut. Pertama dari Al-Quran. Wala amurannahum falayughayyirunna khalqallah. Allah berfirman, dan akan aku suruh mereka mengubah ciptaan Allah, lalu benar-benar mereka merubahnya. Yang kedua, haramnya menyambung rambut berdasarkan hadis. Aisyah berkata, ada wanita Ansar menikahkan putrinya. Dia menyambung rambut putrinya dengan rambut buatan. Wanita Ansar tadi menemui Rasulullah SAW kemudian menceritakan perihal di atas dan berkata, sesungguhnya suaminya itu yang memerintahkan saya agar menyambung rambutnya. Nabi berkata, tidak boleh. Karena Allah telah melaknat wanita-wanita yang menyambung rambutnya. Jadi ceritanya ada wanita Ansar itu menikahkan anak perempuannya. Kemudian si ibu ini menyambungkan rambut putrinya akan menikah. Ya, akan tetapi beliau bertanya dulu kepada Rasulullah. Yang nyuruh menyambung rambut adalah suaminya. Yang memerintahkan saya adalah suaminya. Maka Nabi mengatakan itu tidak boleh. Karena Allah telah melaknat wanita-wanita yang menyambung rambut. Dari sini kaum muslimin, izin dari suami kalau itu dalam perkara yang haram tidak dianggap. Suami mengizinkan kita misalkan keluar rumah, ya, istri boleh tidak pakai jilbab. Apakah izin suami boleh dipegang, dijadikan barometer patokan? Tidak boleh, walaupun itu suaminya. Suaminya mengizinkan istrinya keluar rumah tidak pakai jilbab, boleh dipegang izinnya? Tidak boleh, ya. Tidak boleh karena dalam perkara yang haram. Maka dari itu kaum muslimin, tidak semua alasan diizinkan kemudian kita boleh bertindak. Kalau dalam perkara yang haram walaupun itu diizinkan, maka tidak diperkenankan. Dasar kedua haramnya menyambung rambut adalah hadis kana Nabiullah sallallahu alaihi wasallam yanha anil washimati wal wasilati wal mutawasilati wan namisati wal mutanammisah. Adalah Rasulullah SAW melarang wanita yang menato, wanita yang menyambung rambut dan yang minta disambungkan, dan wanita yang mencukur bulu alis dan yang minta dicukurkan. Muawiyah berkata, sungguhnya kalian telah mengadakan perbuatan baru yang jelek.
karena Nabi SAW telah melarang penipuan semacam ini. Kemudian beliau mengambil sebuah tongkat yang pada ujungnya ada rambut palsu. Muawiyah berkata, sungguh ini adalah penipuan dan dusta. Ini Muawiyah, sahabat Nabi SAW, ya, penulis wahyu Nabi. Beliau melarang apa yang disebut dengan menyambung rambut karena Nabi melarang penipuan semacam ini, kata Muawiyah. Sambil beliau mengambil tongkat, diambil contoh rambut palsunya. Imam Al-Aini berkata, Nabi menyebut menyambung rambut sebagai penipuan karena perbuatan ini termasuk kedustaan dan mengubah ciptaan Allah. Maka saudara-saudariku yang dimuliakan Allah SWT, sangat jelas bahwa menyambung rambut termasuk perkara yang diharamkan, dan kita sambung lagi pembahasan ini insyaallah di pertemuan berikutnya. Allah a'lam. Nah, Ustaz, wa jazakallahu khairan atas penjelasan yang disampaikan oleh Ustaz tadi. Sudah sampai di poin yakni tentang hukum tentang hukum menyambung rambut dan tentang definisi menyambung rambut. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ustaz bisa kita pahami dan kita bisa mengambil poin-poin penting dari apa yang dijelaskan oleh Ustaz. Baik, tibalah saatnya kami berikan kesempatan bagi Anda para pemirsa akan dimanapun Anda berada. Bagi yang ingin bertanya secara langsung, kami persilakan untuk bisa menghubungi kami di nomor 0811907912. Atau Anda juga bisa mengirimkan pertanyaan melalui layanan pesan singkat baik WhatsApp maupun SMS. Kami persilakan Anda bisa mengirimkan pertanyaan di nomor 0811907913. Insyaallah ta'ala kami akan berikan kesempatan bagi Anda untuk bisa bertanya secara langsung setelah kita jeda berikut ini. Baik para pemirsa Sun TV dimanapun Anda berada, kita masuk dalam segmen soal jawab. Kami persilakan bagi yang ingin bertanya secara langsung, kami persilakan untuk bisa menghubungi kami di nomor di bawah ini, di nomor 0811907912. Alhamdulillah sudah ada telepon yang masuk, kami persilakan. Halo. Halo. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Pak? Di mana? Dengan Bapak Saleh Haji di Bengkulu. Pak Saleh Haji di Bengkulu. Gimana Pak kabar Pak Saleh Haji? Ya, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, jazakallahu khairan. Ya. Silakan Pak Saleh Haji. Baik, semoga Ustadz Sarul Fatwa, keluarga kita semua dan kaum muslimin mendapat ampunan, rahmat dan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya. Izin bertanya Ustadz. Siap, silakan. Yang pertama, mana yang lebih sunnah? Seorang laki-laki rambutnya dibiarkan putih atau disemir hitam? Termasuk seorang laki-laki menggunakan cincin atau tidak? Nah, lalu bagaimana dengan wanita yang memakai hak tinggi supaya kelihatan lebih indah begitu? Apakah dilarang atau tidak? Syukron, jazakumullah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Saleh Haji di Bengkulu, jazakallahu khairan. Ditunggu jawaban dari Ustaz. Barakallahu fiik. Baik. Terima kasih kepada saudara kami Pak Saleh Haji di Bengkulu. Beliau merupakan pemirsa yang aktif bertanya ya lewat sambungan telepon secara langsung. Beliau bertanya beberapa pertanyaan. Yang pertama adalah mana yang lebih sunnah antara laki-laki membiarkan kepalanya tetap putih, ya beruban, ataukah disemir dengan hitam. Kalau perbandingannya antara dibiarkan putih dengan semir hitam, tentu kita jawab jelas sekali dibiarkan putih lebih baik daripada disemir hitam. Kenapa? Karena disemir hitam itu dilarang. Kita dilarang menyemir rambut dengan hitam. Nabi bersabda, wajannibul aswad, jauhkanlah oleh kalian ya ketika menyemir dengan hitam. Karena hitam ini akan membuat penipuan. Yang aslinya kita sudah tua, sudah banyak ubannya, tapi disemir hitam, ini akan menipu orang yang melihat. Kalau dibiarkan putih, ya tidak ada masalah, karena memang uban itu dilarang untuk dicabut. Rasulullah SAW bersabda, ma yashibul muslimu syaibatan,
Tidaklah seorang muslim beruban dengan satu uban illa kana lahu nuran yaumil qiyamah, kecuali satu uban itu akan menjadi cahaya pada hari kiamat. Sehingga rambut kita yang beruban, satu ubannya itu akan menimbulkan cahaya nanti pada hari kiamat. Tidak boleh disemir dengan hitam untuk menipu manusia. Jadi kalau ditanya mana yang lebih baik, perbandingan antara dibiarkan ubannya kelihatan putih atau disemir hitam, tentu dibiarkan tetap putih, ya, tidak disemir, ini lebih utama daripada disemir dengan hitam, karena disemir dengan hitam itu haram hukumnya bagi laki-laki dan bagi wanita. Kalau perbandingannya mana yang lebih utama antara dibiarkan tetap putih dengan disemir tapi bukan dengan hitam, itu lain lagi nanti. Mana yang lebih utama, dibiarkan rambut laki-laki itu beruban tetap putih, ataukah kita semir tapi bukan dengan hitam. Misalkan dengan coklat, kuning, jingga, ya. Maka ini termasuk perkara yang dibolehkan kalau laki-laki menyemir ubannya bukan dengan hitam. Ya, sama-sama boleh. Tapi kalau dengan perbandingannya semir hitam, tentu semir hitam tidak boleh. Semir selain hitam dibolehkan. Kemudian yang kedua, pertanyaan tentang memakai cincin bagi laki-laki dibolehkan. Bukan termasuk sunnah. Karena itu adalah perkara yang mubahat. Perkara-perkara yang mubah-mubah saja, suatu yang boleh. Dan boleh pada tangan kanan atau tangan kiri. Ya, termasuk aksesoris, ya, perhiasan. Namun tidak boleh dengan cincin terbuat dari emas dan perak. Kalau pakai cincinnya boleh, tapi dari emas dan perak tidak boleh. Jadi itu termasuk perkara yang mubah, bukan perkara yang kita beribadah dengan pakai cincin. Ya, jadi harap dibedakan. Perkara sunnah itu adalah yang kita beribadah dengan perkara itu, kemudian kita mengharapkan pahala. Itu baru disebut sunnah. Kadang-kadang kita menilai perkara yang boleh-boleh saja diangkat menjadi derajatnya sunnah. Seperti tadi pakai cincin, sunnah Nabi. Tidak ada sunnahnya. Artinya yang tidak pakai cincin dia tidak dapat pahala. Enggak begitu. Sunnah itu suatu yang kita beribadah dengan perkara tersebut. Dan apakah kita pakai cincin beribadah? Tidak. Ya, berbeda dengan kita sholat 2 rakaat sebelum subuh. Kita melakukan sholat 2 rakaat sebelum subuh itu beribadah dengan sholat tersebut. Tapi tidak ada satupun keterangan bahwa kita pakai cincin dapat pahala. Yang tidak pakai cincin tidak dosa tapi tidak dapat pahala, tidak ada. Jadi bukan termasuk perkara yang sunnah kita harus pakai cincin. Ya, namun dia termasuk golongan perkara-perkara yang mubah dibolehkan saja. Yang ketiga, tentang wanita hak menggunakan tinggi. Wanita dengan memakai sandal atau sepatu yang berhak tinggi, ya, tumitnya tinggi. Ini akan kita bahas dalam pembahasan berikutnya. Bahwa perkara itu termasuk penipuan, dilarang dalam syariat wanita memakai sepatu yang berhak tinggi. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan atas jawaban dari Pak Soleh Haji di Bengkulu. Mudah-mudahan bisa dipahami dari poin-poin jawaban yang disampaikan oleh Ustaz. Sekali lagi jazakallahu khairan. Ada telepon berikut yang masuk, kami persilakan. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana Bapak? Dengan Bapak Iji di Jakarta. Iya. Kami persilakan Pak pertanyaannya. Mohon agak dikeraskan suara audionya. Oh, iya. Ya. Begini Ustaz. Sebentar, agak terputus-putus. Mohon dibantu. Ya. Ya. Ya, ya. Halo? Ya, silakan. Izin bertanya. Ya. Masjid pas saya bekerja lagi pembangunan ulang. Sedang Jadi, melakukan renovasi. Akhirnya untuk sholat arah. Pertanyaan saya, apakah masih dianjurkan untuk melakukan itu Ustaz? Apakah masih dianjurkan untuk apa Pak? Mohon diulangi, agak terputus suaranya. Masih dianjurkan untuk melakukan tahiyatul masjid. Oh, melaksanakan salat tahiyatul masjid. Iya. Baik, cukup Ya, pertanyaannya. ya.
Ustaz ini apa hadis qudsi? Gimana? Bisa diulangi? Hadis qudsi. Hadis qudsi. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, pertanyaannya terkait dengan di masjid beliau ada renovasi, apakah masih dianjurkan untuk melaksanakan salat tahiyatul masjid, Ustaz? Yang kedua, penjelasan tentang hadis qudsi itu hadis seperti apa? Baik, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika masjid direnovasi, tentunya terkadang panitia masjid menyiapkan ruangan sebidang tanah yang sifatnya sementara atau darurat. Ya, apakah tetap kita melaksanakan sholat tahiyatul masjid di tempat yang sementara ini ya, sebagai ganti dari masjid yang sedang direnov? Jawabannya, setiap tanah yang ditegakkan sholat di dalamnya maka disebut masjid. Karena Nabi SAW beliau bersabda, uhillat lana, ya, telah diberikan kepada kami, kepadaku beberapa perkara yang tidak pernah diberikan kepada nabi-nabi sebelumnya. Di antaranya Rasulullah mengatakan waju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura, dan dijadikan bagiku tanah itu adalah suci dan bisa dipakai untuk sholat. Maka bila sebidang tanah yang sementara ini, ya, di samping masjidnya misalkan dipakai sholat secara terus-menerus karena menunggu selesainya masjid selama berbulan-bulan, kita sholat di tempat sementara ini maka bisa dibilang sebagai masjid. Kalau dia masjid, dengan demikian tetap dipakai atau dilaksanakan sholat tahiyatul masjid. Karena semua tempat yang dijadikan sholat itulah masjid. Dengan syarat masjid itu dilaksanakan sholat secara terus-menerus. Ya. Dan kita walaupun sementara tapi 3 bulan, 4 bulan itu terus-menerus. Makanya bisa dibilang dia sebagai masjid sehingga tetap dilaksanakan sholat tahiyatul masjid. Allah a'lam. Pertanyaan kedua, hadis qudsi. Apa itu hadis qudsi? Hadis qudsi adalah hadis yang datangnya, ya, lafadznya diucapkan oleh Nabi tapi maknanya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi biasanya Rasulullah mengatakan qala Allahu taala. Allah berfirman, tapi berupa hadis, ya. Yang maknanya dari Allah cuma diucapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan hadis qudsi ini bisa lemah, bisa sahih, ya, bisa derajatnya lemah, bisa juga benar. Maka diteliti terlebih dahulu hadis-hadis qudsi tersebut. Ya, kalau memang sanadnya itu bersambung, tidak ada illah, para perawinya terpercaya, maka hadisnya bisa diterima. Jadi hadis qudsi adalah hadis yang maknanya itu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang maknanya dari Allah, cuma lafadznya diucapkan oleh Nabi. Berbeda dengan Al-Quran. Al-Quran itu kan maknanya dari Allah, lafadznya juga dari Allah. Iya kan? Ucapan Alhamdulillahirabbil alamin itu bukan Nabi yang mengatakan, tapi Allah yang berfirman. Maknanya juga dari Allah. Kalau qudsi tidak, maknanya saja. Nabi diberi wahyu, Nabi mengucapkan. Allah berfirman, inni haramtu zulma ala nafsi, sungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku. Ya, ini maknanya dari Allah, sementara diucapkannya oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Itu hadis qudsi. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Kita berikan kesempatan bagi pemirsa yang bertanya melalui layanan pesan singkat. Yang pertama dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah seorang wanita mencukur pendek atau bahkan gundul karena banyaknya ketombe? Apakah termasuk perkara darurat yang diperbolehkan menurut syariat, Ustaz? Mohon jawaban dari Ustaz. Jazakallahu khairan. Baik, wanita muslimah terkadang memiliki rambut yang lebat, rambut yang tebal, lebat. Jika dia panjang maka akan mengganggunya. Maka bolehkah dicukur? Jawabannya boleh dicukur, ya, dicukur pendek dengan tetap menjaga aturan pendeknya tidak berlebihan seperti kaum laki-laki. Ya, tetap boleh dicukur karena ini hajat. Ya. Boleh dicukur rambutnya pendek, tapi dengan memperhatikan pendeknya itu tidak menyerupai kaum laki-laki. Bolehkah dibotak? Jawabannya tidak boleh. Karena ketombe, lebat dengan hanya dicukur pendek ini akan mengurangi
mengurangi kelembapan yang ada di rambutnya, dan bisa ketombe itu dengan obat-obatan yang lain seperti sampo yang anti ketombe atau pembersih kepala yang anti ketombe masih bisa dilakukan. Tidak harus dibotak kepalanya. Jadi boleh dipendek tapi tidak boleh dibotak. Dibotak itu benar-benar emergensi, darurat yang kita tidak mendapati cara kecuali dengan membotak kepala. Kalau ketombe masih banyak cara lain supaya ya ketombe ini hilang tanpa dicukur habis. Jadi kalau darurat itu patokannya dua. Satu, tidak ditemui cara kecuali cara yang haram. Syarat kedua, cara yang haram ini kalau kita ambil yakin bisa menyembuhkan. Nah, menghilangkan ketombe belum masuk dalam kategori darurat atau emergensi. Karena membotak kepala bukan satu-satunya cara dalam menghilangkan ketombe, masih banyak cara lain. Dengan sampo anti ketombe, ya, dengan obat anti ketombe, masih ada cara-cara lain. Maka tidak dibolehkan membotak kepalanya dengan alasan untuk menghilangkan ketombe karena masih ada cara yang lain. Berbeda dengan orang yang kepalanya luka harus dieksekusi tindakan, ini kan harus dihilangkan kepala, itu berbeda sekali. Nah, baik, jazakallahu khairan atas jawabannya, mudah-mudahan bisa dipahami atas jawabannya. Kita berikan kesempatan berikutnya, penanya dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah seorang laki-laki diperbolehkan menggunakan kalung, Ustaz? Dan bagaimana hukum pacaran, Ustaz, menurut syariat? Mohon jawaban dari Ustaz. Apakah laki-laki dibolehkan memakai kalung? Kalung termasuk perhiasannya kaum wanita. Kalung, gelang, anting itu termasuk perhiasannya kaum wanita. Maka laki-laki dilarang meniru-niru perhiasan yang dipakai oleh kaum wanita. Ya, sehingga tidak boleh kita pakai kalung, anting, ya, gelang. Itu adalah perhiasan kaum wanita. Sehingga kalau ada laki-laki pakai kalung, haram. Laki-laki pakai anting, haram, tidak boleh. Karena itu kekhususan kaum wanita. Bagaimana dengan gelang? Gelang juga laki-laki tidak boleh pakai gelang karena itu perhiasan wanita. Sekarang bagaimana dengan jam tangan yang bentuknya seperti gelang? Ada ya? Gelang jadi bisa mengukur sudah berjalan berapa jauh. Kemudian ada detak jantungnya. Ini lebih kepada bukan gelangnya, tapi lebih kepada arlojinya. Dan seorang memakai arloji dibolehkan sebagaimana memakai cincin, ya. Nah, jadi sehingga kesimpulannya laki-laki tidak boleh pakai kalung. Yang kedua, hukum pacaran. Tidak dikenal dalam Islam ada istilah pacaran. Atau dalam ya bahasa-bahasa yang lain pacaran Islami, tidak ada. Bahkan ini menjurus kepada perkara yang diharamkan, yaitu perzinahan. Karena ketika Allah berfirman, wala taqrabuz zina, jangan kalian mendekati zina. Mendekatinya saja tidak boleh, apalagi melakukan zina. Dan pacaran termasuk sarana yang bisa mendekati zina. Karena Rasulullah mengatakan, wa zinal ain an-nadhar. Zinanya mata adalah dengan melihat. Wa zinal yad al-mas. Zinanya tangan adalah dengan menyentuh. Dan ini semuanya kena sama orang yang pacaran. Coba lihat orang yang pacaran. Ada nggak saling tunduk-tundukan pandangan? Kita janjian ya ketemu di kafe. Begitu ketemu dari mulai pintu masuk nunduk saja. Ya, nggak bisa. Anggaplah selamat dari tidak melihat pacarnya. Karena nunduk terus. Dia tidak akan selamat dari memikirkan pacarnya. Iya kan? Lanjutan hadisnya apa? Zina mata dengan melihat, zina tangan dengan menyentuh, zina kaki dengan berjalan, zina pikiran dengan memikirkan. Itu semuanya kena sama orang yang pacaran. Sehingga pacaran dalam Islam tidak boleh, hukumnya diharamkan. Sehingga bagi yang masih pacaran dihalalkan atau diselesaikan. Sudahi atau halalkan, ya. Disudahi pacarannya. Kalau masih mau, maka menikahlah, temui orang tuanya, dihalalkan sehingga tidak lagi menjadi dosa bagi kita. Nah,
Nah, Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Kita bacakan pertanyaan terakhir di pagi hari ini dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah ada larangan bagi seorang wanita yang sedang haid atau nifas untuk mencungkur rambut? Mohon nasihat dari Ustaz, jazakallahu khairan. Tidak ada larangan sedikit pun bagi wanita dan haid mencukur rambutnya. Ya, anggapan bahwa rambut wanita haid dan nifas adalah najis, ini anggapan yang keliru. Dari mana kita mengatakan bahwa rambutnya wanita itu najis? Tidak ada dasarnya sama sekali. Bahkan ada isyarat bahwa rambutnya wanita haid dan nifas itu suci. Sebagaimana Aisyah yang beliau menyisir rambutnya ketika haid dan nifas. Ini menunjukkan bahwa wanita ketika haid dan nifas cukur rambut tidak ada masalah. Tidak ada masalah karena rambutnya itu bukan najis. Yang najis adalah darah haid dan darah nifasnya. Wallahu taala. Baik, alhamdulillah, jazakallahu khairan. Pertanyaan dari hamba Allah tadi adalah sebagai penutup dari kajian kita di kesempatan pagi hari ini. Maka tak lupa kami mengucapkan jazakallahu khairan kepada Ustadz yang telah meluangkan waktu di kesempatan hari Jumat dan di hari Sabtu untuk menemani kita semua, untuk memberikan faedah-faedah ilmu kepada kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan kepada Ustadz dan diberikan kesehatan selalu untuk bisa memberikan ilmu kepada kita. Dan tak lupa kami ucapkan juga jazakumullah khairan kepada seluruh pemirsa Ahsan TV dimanapun Anda berada yang terus menyimak tayangan-tayangan kajian yang disiarkan langsung di studio Ahsan TV. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat dari apa-apa yang disampaikan oleh para asatidzah kita. Barakallahu fiik. Maka kaum muslimin, para pemirsa Ahsan TV dimanapun Anda berada, izinkan kami atas nama kru yang bertugas di kesempatan hari ini, maaf jika ada kekurangan. Kita tutup kajian ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.